Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Serlena Zainal dari English Education Department akan menjelaskan tentang soal yang telah diberikan tersebut. Yang pertama itu, mengapa peradaban Islam pernah maju lalu mengalami kemunduran. Pada masa kejayaan, peradaban Islam pernah maju karena umat Islam yang pertama itu menggabungkan wahyu dan akal, semangat mencari ilmu dan sangat tinggi, dan banyak lahir ilmuwan. Yang kemudian itu ada pemerintah mendukung pendidikan dan penelitian. Pada masa kemunduran terjadi karena umat mulai banyak taklid, ikut tanpa berpikir kritis. Ilmu rasional dan sains mulai berkurang berkembang. Selanjutnya ada penyebab konflik politik dan perpecahan umat. Selanjutnya, penjajahan Barat melemahkan dunia Islam. Kesimpulannya itu atau Islam maju ketika terbuka terhadap ilmu dan berpikir kritis, lalu mundur ketika beraktivitas dan semangat ilmu itu melemah. Kemudian yang nomor 2 itu perbedaan bayani, burhani, dan irfani. Bayani tersebut adalah berdasarkan teks agama, Al-Quran dan hadis, yaitu mengutamakan dalil, sedangkan burhani berdasarkan logika dan penelitian, menggunakan akal dan bukti ilmiah. Irfani, ini yang terakhir yaitu berdasarkan pengalaman spiritual dan hati. Di sini yang paling relevan di era digital, pendekatan burhani paling relevan karena era digital membutuhkan yang pertama itu data, yang kedua itu analisis kritis, yang ketiga itu verifikasi informasi. Akan tetapi tetap harus dibimbing bayani dan irfani agar teknologi tidak kehilangan nilai moral dan spiritual. Yang soal nomor 3 yaitu kritik Al-Ghazali terhadap filsafat. Mengkritik filsafat dalam kitab Tahafut Al-Falasiyah karena ada pemikiran filsuf yang dianggap pertentangan dengan Islam. Dampaknya positif di sini yaitu menjaga akidah umat. Yang kedua, mengingatkan bahwa akal memiliki batas. Sudah itu ada yang namanya dampak negatif. Dampak negatif di sini adalah itu sebagian umat menjadi takut mempelajari filsafat dan sains. Tradisi berpikir kritis melemah, dan di sini itu kesimpulannya, mengapa demikian? Kritik Al-Ghazali sebenarnya untuk meluruskan filsafat, bukan menolak ilmu pengetahuan, akan tetapi dalam praktiknya ada yang memahami secara sempit sehingga perkembangan sains itu melambat. 4 itu hubungan wahyu dan rasionalitas. Di dalam Islam, wahyu dan akal sebenarnya saling melengkapi. Wahyu menjadi pedoman moral, akal membantu memahami kehidupan dan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, apakah bisa pertentangan? Kadang terlihat pertentangan dalam ilmu modern. Akan tetapi biasanya karena pertama itu pemahaman agamanya kurang mendalam atau sains belum sepenuhnya berkembang. Kesimpulannya di sini itu idealnya wahyu dan akal itu berjalan harmonis agar ilmu tetap bermanfaat dan bermoral. Relevansi teori ilmu Khaldun di sini itu menjelaskan bahwa masyarakat memiliki siklus. Yang pertama itu bangkit, maju, lemah, kemudian lalu undur. Referensi saat ini umat Islam sekarang menghadapi perpecahan, ketertinggalan teknologi, dan ketiga itu ada yang namanya lemahnya pendidikan. Namun teori ini juga memberikan harapan bahwa kebangkitan bisa terjadi jika persatuan diperkuat. Yang kedua itu pendidikan diperbaiki. Yang terakhir itu semangat ilmu dihidupkan kembali. Yang nomor 6 itu otoritas ulama di era AI dan Big Data. Di era AI, informasi agama sangat mudah diakses. Perubahan yang terjadi, masyarakat tidak hanya belajar dari ulama langsung, dan banyak masyarakat
atau umat sekarang itu lebih belajar dari internet atau AI. Akan tetapi ulama lebih penting, karena AI itu hanya memberikan data, sedangkan ulama tersebut memberikan hikmah, etika, dan pemahaman mendalam. Maksudnya di sini peran ulama itu tidak hilang, akan tetapi berubah menjadi pembimbing yang mampu dimanfaatkan teknologi secara bijak. Dan selanjutnya itu pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri mengkritik cara berpikir umat Islam yang terlalu bergantung pada tradisi yang lama. Menurut Muhammad Abed Al-Jabiri, yaitu pemikiran Islam itu terlalu dominan bayani, akan tetapi kurang menggunakan pendekatan rasional burhani. Hubungan dengan stagnasi umat, akibatnya itu akan menyebabkan kreativitas dan inovasi melemah. Yang kedua itu sulit menghadapi perkembangan zaman. Yang ketiga solusi menurut Al-Jabiri. Yang selanjutnya itu ada yang namanya solusi menurut Al-Jabiri. Umat Islam di sini menurut Al-Jabiri itu berani berpikiran kritis. Juga selain berpikiran kritis itu harus mengembangkan ilmu pengetahuannya, akan tetapi berpegang pada nilai Islam yang telah dipelajari. Yang kedelapannya itu pendidikan Islam dan pendekatan bayani. Menurut saya sendiri, pendidikan Islam saat ini memang lebih dominan menggunakan pendekatan bayani, karena dampaknya itu ada yang positif dan negatifnya. Pertama itu positif, peserta didik itu kuat dalam hafalan dan dasar agama. Negatifnya itu kurang, akan tetapi peserta di sini itu kurang kritis dan kreatif, dan juga kurang terbiasa berdiskusi dan meneliti. Kadang sulit menghadapi masalah modern, dan juga sulit mencari solusi saat ketika ditanyakan oleh seseorang. Solusinya di sini itu pendidikan Islam perlu menyimbangkan. Yang pertama itu bagaimana? Yang pertama itu bayani atau teks agama, burhani, logika dan penelitian, irfani, akhlak dan spiritualitas. Selanjutnya di sini soal yang ke-9 ada yang namanya integrasi ilmu agama dan sains. Integrasi agama dan sains penting agar teknologi tidak disalahgunakan. Contohnya, AI di sini digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, teknologi dibimbing nilai moral Islam yang bermanfaat. Tujuannya itu mengurangi krisis moral, menjaga kemanusiaan, membuat teknologi lebih bermanfaat. Maksudnya di sini itu sains tanpa agama bisa kehilangan arah, sedangkan agama tanpa sains bisa tertinggal. Dan yang terakhir ini paradigma baru studi Islam abad ke-21. Jika saya merancang paradigma baru studi Islam, maka saya akan menggabungkan wahyu sebagai pedoman utama hidup. Yang kedua itu akal untuk berpikiran kritis dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga spiritualitas untuk menjaga akhlak dan ketenangan jiwa. Yang keempat itu teknologi, yaitu sebagai alat dakwah, pendidikan, dan kemajuan umat. Yang kelima itu ada yang namanya nilai kemanusiaan agar Islam menjadi rahmat bagi semua manusia. Maksud dari sini kesimpulannya yaitu studi Islam abad ke-20 itu harus religius, ilmiah, humanis, dan mampu menjawab tentang global tanpa meninggalkan nilai Islam. Oke, mungkin cukup dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Cukup dari sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.